mau coba masuk ke dalam, kita cek and recheck dulu. Oke guys, sekarang kita mau masuk ke Goa Jepang. Sekarang kita ditemani oleh Kang Tendi. Kang Teddy. Oke. Kalau iya, Iya, Kang Tendi. Kang Tendi ya. Kalau boleh tahu, ini tuh luas ke dalamnya itu berapa? Ini Gua Jepang ini luasnya 600 meter persegi, luas semua. Kalau panjang dari pintu masuk sampai ujung mentok ini 85 meter. 80 meter. Ini denanya leper labirin Gua Jepang ini. Oke. Jadi awal dari sini kita masuk, keluar kita pintu 4 yang paling besar keluarnya ya. Ujung. Oke. Jadi ini kalau mau masuk nggak perlu baca-baca tulisan. Ya mungkin kita sebelum masuk kita bisa berdoa dulu menurut agamanya masing-masing. Silakan mulai berdoa dulu. Ya, Ya, doa, silakan. guys. Dipimpin sama ini Pak Adenok. Ayo, halo. Silakan. Gitu. Oke, ayo masuk ayo. Jangan lupa senternya. Oke, let's go. Guys, lihat ada lampu. Ada kapan ini? Ini batunya kayak kemarin ya. Itu sejarahnya gimana? Jadi kalau untuk kita cerita sejarah, kita ini kan Gua Jepang ini maksudnya awal nih kita punya Jepang. Untuk sejarahnya Gua Jepang ini dulu kan difungsikan buat persembunyian orang Jepang. Ini yang bikin selama 3 tahun orang Indonesia yang disebut dengan kerja paksa Romusa namanya. Nah ini kita baru nyampe di lorong yang pertama. Sekarang kita trek berurutannya. Kita bisa ke kanan dulu, ke sini lihat dulu jendela bekas kabur Jepang di sebelah kanan. Ayo kita lihat bekas. Bekas kabur Jepang, ada jendela di sebelah sini. Kayak mau kesini harus selalu bawa center, tapi bisa juga ya ada sewa center ya Kak? Nah, jadi kita itu kan masuk ke dalam Gua Jepang ini disediakan kan ada jasa sewa center Rp5.000 sewa centernya itu. Nah, Gua Jepang ini dari peninggalan zaman Jepang sampai sekarang ini keadaannya seperti ini. Jadi belum diapa-apain, masih keadaan masih natural. Beda dengan Belanda. Kalau yang Belanda itu dalamnya udah bagus, jadi bawahnya udah pakai keramik, dindingnya udah ditembok, itu udah bagus. Jadi udah nggak kelihatan natural lagi, ini masih natural, masih asli. Nah, kita bisa lihat dulu ini sebelah kanan ada jendelanya. Jendela ini. Nah, ini ada jendela. Mungkin jendela ini yang tadi pas lewati di luar ada kan lubang kecil tuh. Oh. Yang nembusnya ke lorong pertama sama kedua. Oh yang tadi aku foto ya? Itu yang di pas depan tuh yang tadi pas lewati. Kalau yang ini Ya, ini fungsinya sama Jepang dulu digunakan sirkulasi udara supaya nggak pengap ke dalam goa, merangkap dipakai buat kabur Jepang. Jadi kalau ada serangan mendadak musuh dari keempat pintu, Jepang melarikan diri kaburnya lewat jendela ini. Ini digunakan sebagai pintu darurat sama Jepang. Nah ini kalau pengunjung masuk ya disangkanya dari coran semen, padahal bukan. Ini asli batu alam ini, batu gunung kan, dibobok. Ini kan bikinnya kan pakai pahat, lincong, cangkul selama 3 tahun itu. Kerja paksa Romusa namanya. Nah ini mentok. Sekarang kita sambil jalan kita bisa lihat lorong-lorong yang lain sama ruangan kamar tidur Jepang, gudang senjata. Silakan. Ini kalau bawahnya ini bukan batu, ini tanah ini. Ada yang nyangka kan kalau pengunjung masuk ini disangkanya ini batu, padahal bukan, ini tanah. Karena udaranya lembab dalam gua ini jadi mengeras tanah ini. Kalau dindingnya ini baru, ini batu cadas. kita Nanya tahun. ini tuh dibangunnya tahun berapa? Ini gua Jepang ini dibangunnya awal tahun 1942 sampai 1945, 3 tahun. 3 tahun. Nah, selama 3 tahun itu kan ya orang Indonesia yang diperintahkan sama Jepang untuk bikin Gua Jepang ini, kerja paksa Romusa. Ini lorong kedua ini. Itu keempat yang paling besar. Katanya pernah ada penampakan gitu, benar nggak sih? Nah kalau untuk penampakan, kalau dari mungkin dari kesat mata mungkin yang pengunjung yang masuk ada yang suka melihat. Tapi kan kalau
kita dengan secara tujuan kita nih masuk ke gua Jepang pengen melihat. Kalau dengan cara kita diniatin kadang susah gitu untuk nampakinnya, tapi kalau yang dengan cara kita yang nggak disengaja tiba-tiba ada yang lewat, suka ada kayak gitu juga sih ya. Yang namanya tempat kan di mana-mana pun ya ada sih. Kalau untuk yang masalah cerita dunia lain seperti itu masih ada juga. Udah lanjut yuk. Ya silakan, kita lanjut sebelah sini. Ini kita baru nyampe lorong kedua. Sekarang kita terus lihat ruangan kamar tidur Jepang. Nah kalau yang gua Belanda, pintunya ke belakang. Oh, udah berapa lama kerja di sini? Kalau Ama jadi di sini di luar terikat karyawan, jadi kebetulan warga setempat yang di sini dilibatkan sebagai pemandu kepariwisataan di sini. Jadi bukan nganter-nganter kegiatan, maksudnya yang pengunjung yang pengen tahu dalamnya kan diantar. Jadi bukan pegawai, jadi di luar terikat karyawan. Jadi warga setempat yang ikut ya, maksudnya dilibatkan pemandu wisata di sini. Pembayang udah lama dari tahun 2007 di sini. 2007. Ya. Udah lama ya. Kalau yang Belanda itu mah kan nembus bukit. Ya, maksudnya langsung ke ini, ke air terjun Curug Emas Kalibaya. Nah, ini kita udah nyampe nih di ujung dari pintu yang pertama kita masuk. Ini ujung goanya. Jadi gua Jepang mah ada yang nyangka kan nembus, pada yang nembus gua Belanda. Jadi ini mah ujungnya buntu, keluarnya ke depan lagi, denahnya itu letter labirin. Nah ini ujungnya ini yang difungsikan sama Jepang, sama yang sebelah kiri ini buat ruangan tempat istirahat atau tidurnya para komandan tentara Jepang. Oh ini tidurnya Ya, para komandan di mereka sini. tidur dengan keadaan tidurnya tanpa ada alas apapun, jadi tidak memikirkan kenyamanan tempat. Yang penting ada buat tempat istirahat. Oh gitu. Ini ruangannya di sini, 2 ruangan, di sana ada 3 ruangan lagi, lebih gede ruangannya. Untuk para komandan. Ya, ini untuk para komandannya aja di sini. Kalau para prajuritnya mereka standby di luar di setiap 4 pintu menjaga serangan-serangan mendadak musuh datang lagi. Ini ujungnya. Kelelawar ya. Di sini binatangnya ada 2 jenis kan, kelelawar sama toke di sini. Kelelawar cuma nggak begitu banyak sih kelelawar. Di sini, nah ini ujung dari pintu yang pertama sampai sini mentoknya. Nah sekarang kita mungkin bisa sambil balik lagi, kita lihat gudang senjata di sebelah sana di depan. Ya, lihat gudang senjata. Ada kelelawar tuh ya. Pintu 4. Nah ini kelelawarnya nih. Kalau yang di Belanda untuk kelelawar nggak ada, karena kan mau nempelnya juga susah. Udah, nggak bisa. Karena kan yang Belanda udah di tembok, udah dicat putih kan, udah rapi, cuma udah kayak kita masuk dalam rumah. Bawahnya udah pakai keramik. Itu kapan Itu direnovasinya bukan zaman Belanda, tapi itu Baru ya? baru tahun 85 waktu peresmian wisata Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda ini. Waktu peresmiannya diresmikannya sama mantan Presiden Soeharto tahun 85. Nah itu langsung kan direnovasi di gua Belanda itu. Nah ini kita udah nyampe di pintu 3. Ya tadi kita masukkan pintu yang pertama, kita udah nyampe pintu 3, pintu 4-nya di depan. Nah kalau pintu 2 itu nembusnya ke lorong yang kedua yang di samping yang sebelah kiri ini. Jadi yang nembus ke lorong ketiga ini 3 pintu, pintu 1, 3, 4. Pintu 2-nya nembusnya ke lorong yang samping sebelah kiri. Lorong 2. Nah, sekarang kita bisa sambil jalan lihat gudang senjata. Wah banyak banget. Asli orang sini, penduduk orang sini asli. Nah ini udah nyampe nih di pintu 4 yang paling besar. Pintu 4 ini yang difungsikan sama Jepang dulu sejarahnya kan. Ini dipakai buat akses mobil masuk kendaraan dan kendaraan roda 4. Ini mobil masuk untuk mengangkut barang makanan logistik ke ruangan gudang senjata. Ini ruang gudang senjata di sana. Ujungnya sama ada ruang tempat makan komandan Jepang. Itu kalau itu ujungnya bentuk maupun fungsi sama kayak yang tadi, dipakai buat ruangan tempat tidur Jepang juga. Nah kalau mau lihat dulu nih yang kedua ada jendela, yang ini lebih panjang, bisa dilihat sebelah sini jendelanya.
Nah kalau yang ini ya. ini jendelanya, jendela yang kedua. Ini jendelanya sama kayak yang tadi fungsinya, cuma kalau yang ini kan lebih panjang, yang kedua kan pendek dan di ke atas. Ini keluarnya kemana? Nah ini keluarnya ke depan yang pinggir yang pintu yang gede ini. Oh, sebelah pintu. Ya, ini untuk fungsinya sama kayak yang tadi, dipakai buat kabur Jepang Kabur. juga. Jadi Jepang kan ngebangun sirkulasi udara supaya nggak pengap ke dalam goa, merangkap dipakai buat kabur Jepang juga. Oh iya, kan katanya buat tempat kabur kan, jalan buat kabur. Nah, itu kalau dari luar itu kelihatan banget nggak? Kalau dari luar itu jelas, tapi kan dulu juga penjagaan Jepang lebih ketat karena sebelum masuk ke area komplek gua Jepang, tadi kan pas sebelum masuk tuh di depan lalu kan ada gua kecil tuh di sana tadi. Oh, iya. Nah, itu bekas pos jaganya itu. Oh. Jadi yang fungsinya gua kecil itu bekas pos jaga Jepang. Oh, yang tadi masuk. Ya, nanti juga kita pas mau ke gua Belanda melewat ke sana ada di belakang gua ini ada 2 gua. Itu bekas pos jaganya itu mah lebih panjang. Tapi nggak nembus ke lokasi ini, yang nembus kan cuma 4 pintu ini. Nah, ini ujung lorong ketiga sampai sini. Ini ruangan ini sama kayak yang tadi buat ruangan tempat istirahat komandan Jepang. Ah, kalau yang suka dipakai spot buat uji nyali kayak Nah, gitu. kalau buat spot uji nyali yang waktu hari panca dinilaiin yang pesertanya Kinkin Manik penyanyi dangdut tuh di sana. Di yang tadi kita lihat. Yang pertama. Oh, yang tadi ujung sana di Oh, situ. di situ. Nah, Emang itu spot yang paling. ya, itu dipakai buat kegiatan dia berinteraksi lah dengan makhluk-makhluk yang ada di sini. Itu lokasi yang sering dipakai di sana sama yang warung kedua di sini. Warung kedua di sini. Nah, ini ujungnya kita bisa ke gudang senjata sebelah sini. Tadi di mana di ujung tadi kita masuk ke sana? Ya, yang ujung sana. Ada jendelanya. Jendelanya. Kita bisa lihat ke gudang senjata. Ini dulu mobil masuk ya? Oh Iya, sejarahnya dulu mobil masuk. Nah, kalau kita sejarah pengelola jalan, itu kan udah ada peninggalan zaman Belanda di bawah itu saluran air yang buat sepeda air. Nah, ini sebelah kiri tembusan yang tadi kita masuk. Oh iya. Jadi ini mah kan dananya itu LTRU, labirin, beda dengan Belanda. Kalau yang Belanda kan kayak berbentuk terowongan kereta api tembus bukit ke belakang. Nah, ini ada ruangan yang difungsikan sama Jepang buat penyimpanan senjata di sini. Nah, ini bekas pintunya, cuma kalau Jepang udah pada rusak pintunya. Beda jadi dengan dulu Belanda. mah ada pintunya. Dulu pakai pintu tapi udah pada rusak pintunya. Ini untuk senjata masih ada, tapi dipindahkan di museum. Dipindahkan karena kan itu bukti-bukti sejarah sama pengelola di sini dipindahkan di museum yang di Taman Makam Pahlawan Ciputra Bojongkoneng. Disimpannya di sana karena kan itu bukti-bukti sejarah. Kalau nggak dipindahkan kan takutnya mungkin hilang, ada yang ngambil. Ini ruangannya ya. Itu ujungnya buntu. Ujungnya itu sebelah kiri kanannya ada ruangan sirkulasi udara, jendela sama kayak tadi tembusan. Yang sebelah Jadi kiri kanan. bagus sirkulasi udaranya setiap ini ada Ya, jendela. ada ruang sirkulasi udara dari setiap awal masuk sampai akhir itu pintunya ada jendelanya. Ini pintu 4 ini kan lebih besar. Cuman kalau yang Jepang ini nggak pakai pintu, tapak depan muka goanya. Kalau yang Belanda itu 3 pintu, dalamnya kan luas, ada 15 lorong. Kalau yang Belanda ada pintunya sampai sekarang juga. Belanda mah depan belakang pintunya masih ada. Udah ya. Nah, ini pintu terakhir. Nah, kalau misalkan kita mau foto-foto, kita nih dari lorong pertama bagus nih, foto tampak dari luar ke dalam fotonya. Nah, kalau sebelah kanan ini ada ruangan, ruangannya kosong sama seperti ini, digunakan buat penyimpanan ini apa maksudnya ruangan-ruangan logistik seperti makanan kayak gitu ya. Jadi dipakainya makan komandan Jepang sih. Jadi ini mah cuma peninggalan Jepang ya, ruang-ruang kosong aja, nggak ada ruangan apa kayak gitu kan, cuma kosong. Tapi kan ini bebatuannya ya dari peninggalan zaman Jepang sampai sekarang sengaja dialamikan, nggak direnovasi. Soalnya kalau direnovasi dua-duanya goa nggak kelihatan yang aslinya karena kan Jepang sama Belanda berdekatan. Makanya ini dialamikan sama pengelola di sini. Nah, ini sebelah ini, yang ini lorong ini tembusan tadi kita masuk ya. Ini bukan muter, dan lagi LTRU labirin. Jadi kita bagusnya
foto di sini bagus kita nih, foto tampak dari luar ke dalam. Ntar kita motor kebalik, kita ngambil siluet di sana tuh, di sini kejadiannya. Tampak lubangnya ini. Oke gengs, kita mau nyoba di foto apa tadi kayak siluet ya? Ya, kita foto ntar kita di sebelah sini ya, dari tampak luar ke dalam. Nanti bisa lanjut ke Gua Belanda apa di Gua Belanda ada orang lain lagi? Belanda misalkan ibu pengen langsung lanjut, mangga silakan. Sama aja lah sekalian. Biar satu orang kan biar enak. Oke sip. Ke Belanda mungkin ntar kita bisa sekalian shoot dalam sama ini. Kita kalau di Belanda kita bisa naik Bu ke jendelanya Bu. Oh, iya. Ada ruang Sip. pos jaganya, ada tangganya di atasnya kita bisa naik. Jadi sekalian shoot Oke. dari atas langsung. Oke. Jadi sama AA ya, Ya sama Kang Tendi ya. Kang Tendi. Ya. Tendi ya, Ya. Kang Tendi. Jadi Gua Belanda itu lebih besar ya? Ya, yang Belanda itu punya tinggi bangunannya. Kalau yang untuk masalah lebar ini Jepang. Belanda mah agak tinggi itu tapi lebih Tapi luas Bu. lebih luas. Lebih luas. Yang Belanda itu 700 meter persegi luas semua. Panjang hampir sekitar 120 meteran lah sampai ujung mentok. Karena kan kita di sana mungkin shoot gak cuma luar pas tengah Gua Belandanya aja, kita sambil ngelihat tebing belakang Gua Belandanya, bukitnya. Jadi kita keluar dari depan ke belakang. Oke sip. Pokoknya nanti Kita di sini potong ngejajar ya, kita ngambil ke sana. tampak Oke, dari luar ke dalam, kita biar- persiapan foto ya guys.